Mengebuk di meja DPR RI, Luhut terdiam 1000 bahasa. Dicecar DPR soal kerusakan lingkungan maritim Indonesia. Kok nggak garang lagi, Pak? Jangan sampai kejadian bentuk seperti Bandasi Agreement terjadi lagi untuk wilayah-wilayah dua penangkapan kami yang lain, yaitu wilayah Arafura dan Lautan Seram. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua adalah berkaitan dengan kebijakan penangkapan terukur. Indikator dari kebijakan penangkapan terukur ini cuma dua. Yang pertama sonasi dan yang kedua adalah kuota. Jika ini dikembangkan dalam bentuk sonasi seperti begini, modelnya nanti jadinya konsesinya seperti HPH yang ada di hutan. Darat kita ini cuma 6,4%, Pak. Maluku ini seluruhnya laut 93%. Jadi kalau habis dikapling-kapling modelnya seperti begini oleh kepentingan investasi demi meningkatkan pendapatan APBN kita, maka yang terjadi adalah rakyat dirugikan. Karena begitu konsesi diberikan, kalau di HPH, masyarakat kecil datang petik ujung daun aja nggak bisa. Sama juga dengan nelayan kecil. Jadi kami sangat berharap terhadap upaya kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan penangkapan terukur ini, mohon dipertimbangkan dengan sebaik-baiknya sehingga tidak merugikan seluruh kepentingan masyarakat kecil. Jadi kalau Ibu berkenan, nanti kita ajak, nanti pergi melihat, karena sekarang kami monitor ini dengan ketat, karena kita tidak ingin setback. Ya, jadi kita akan lakukan. Jadi kalau nanti Ibu berkenan, nanti Jody akan ngatur nanti sama-sama lihat ke lapangan, Bu, gimana karena saya betul-betul Blue Halo sini menjadi jualan kita untuk tadi betul-betul mengelola laut kita dengan benar. Ya, Pak. Yang ketiga adalah saya lihat di sini di halaman 7, karena ini kita tidak bicara anggaran lagi, ini berkaitan dengan prioritas nasional. Poin 1 dan poin 2 memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. Dan yang kedua mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Yang terjadi adalah lebih dari 1.500 kapal cantrang overfishing yang ada di Lautan Jawa dan sekitarnya sekarang ini beroperasi di Lautan Arafura. Ya, itu kita setelah kita diskusi macam-macam lalu kita ambil keputusan untuk menyatakan bahwa konstitusi itu udah tercabik-cabik, udah ditanduk oleh kekuasaan. Dulu kita pikir masih di ujung tanduk konstitusi itu, sekarang udah ditanduk sehingga dia tercabik-cabik oleh kekuasaan. Karena itu kita kasih semacam poin bahwa pergerakan rakyat itu tidak bisa lagi dicegah, dan itu yang kita sebut sebagai people power. Jadi kalau terjadi pemaksaan, maka masyarakat sipil siap untuk melakukan people power, dan itu hasil analisis akademis sekaligus kita pantau big data. Pasca pertemuan sampai 9 kali, hampir mungkin 9 sampai 10 kali dengan seluruh nelayan-nelayan kecil yang tersebar di Lautan Arafura dari Arut turun sampai di Maluku Barat Daya, Pak. Mereka dengan kapal-kapal kecil yang mestinya tidak bisa berlayar sampai dengan 100 mil laut, pulang tidak ada dapat apa-apa lagi, Pak. Karena semua diambil habis kapal cantrang ini, Pak. Dia melakukan penangkapan itu sampai kedalaman 10 meter, Pak. Jadi kalau sekali dia sarut itu jaringnya, Pak, jaring nelayan-nelayan kecil ikut diambil juga, Pak. Ini kami mohon dengan sangat Bapak sebagai koordinator utama yang berkaitan dengan Kementerian KKP ini, tolong tegur Menteri KKP. Kami sudah minta dari periode yang sebelumnya untuk kapal cantrang jangan masuk lagi. Di beberapa provinsi yang lain itu ditolak. Di Maluku kalau modelnya seperti begini, yang ditinggalkan adalah lautan kotor karena mereka buang sampah dan minyak, kemudian hanya menurunkan hal-hal yang kotor-kotor saja. Kita nggak dapat apa-apa, Pak. Nggak dapat apa-apa bagi hasil, tidak, semuanya tidak.